Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini adalah kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih adab atau cara atau etika seorang siswa atau murid untuk bermedia sosial, serta bagaimana cara berkomunikasi dengan guru khususnya melalui media sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan kepada anak-anakku yang solih yang solihah untuk menyiapkan buku dan juga catatan, karena hari ini tugasnya salah satunya adalah merangkum dari hasil yang sudah Budias sampaikan dan nanti hasilnya difoto dan dikirimkan melalui WA Budias. Baik, langsung saja ke materi. Nah, materi kita hari ini adalah tentang etika bermedia sosial atau bersosmed. Khususnya kita harus bijak di dunia maya. Dunia maya itu apa sih? Dunia yang tidak terlihat secara langsung, baik itu melalui Facebook, internet, melalui YouTube, Google, Twitter, ataupun yang lain sebagainya, ya, termasuk juga di WhatsApp. Etika bermedia sosial itu apa sih? Nah, kita harus tahu bagaimana beretika atau bersikap ketika kita sedang bersosmed atau bersosial media. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa satu, semua yang kita lakukan itu bergantung dengan niat kita. Karena amal itu akan dicatat bergantung niatnya. Sesuatu hal yang baik, kalau tidak diniatkan dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Maka yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita bermedia sosial adalah amal dalam niat kita. Sesungguhnya amalan bergantung niatnya. Jika seorang membuka gadget dan akun media, niatnya karena Allah, maka kita berharap semoga kita diberikan pahala dengan niat tersebut. Kita membuat Instagram untuk menyuarakan hal-hal yang baik. Dengan niat yang baik, maka itu akan tercatat sebagai amalan baik kita. Tapi kalau kita membuat Instagram dengan niat ingin pamer foto kita, ingin pamer ketampanan atau kecantikan kita, ingin pamer harta yang kita miliki, maka itu akan dicatat sebagai amal keburukan bagi kita. Maka ketika kita membuat media sosial, yang harus diperhatikan pertama adalah niat kita. Yang kedua, ikuti dengan syariat dan sunnah. Betapa banyak orang yang bermain internet dan bermedia sosial akan tetapi ternyata melakukan kerusakan. Oleh karenanya, hanya dengan niat yang baik tidak cukup, tetapi harus mengikuti syariat dan juga sunnah dari Nabi. Contohnya menerima berita hoax, kemudian disebarkan tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarannya, maka ia telah berdusta. Contohnya, ada orang yang sedang upload suatu kejelekan orang lain. Contohnya, oh si A ini ternyata sedang berdua-duaan dengan lawan jenis. Nah, kemudian dari berita itu kita sebarkan ke yang lain tanpa kita mengonfirmasi. Ternyata berita tersebut salah. Dia bukan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ternyata itu kakaknya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin menyebarkan suatu berita, baik itu berita baik maupun berita yang kurang baik, setidaknya di cross check dulu berita tersebut betul atau salah. Lanjut, etika bersosmed yang ketiga yaitu mengingkari setiap kemungkaran di dalam grup media sosial. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika mendapati dalam suatu grup itu ada ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, kemudian ada yang mengupload foto,
ketika tidak berkerudung bagi yang putri, ketika mengirim video-video yang tidak baik, maka itu harus kita kontrol. Pembicaraan yang dijatuhkan atau yang menjatuhkan harga diri orang lain dan kemungkaran lainnya harus kita mengingkarinya. Kita ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan dan grup tersebut tidak bermanfaat sama sekali, maka silahkan keluar dari grup tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah jangan suka mencaci maki di media sosial. Jaga lisan, jaga hati orang lain saat berinteraksi di dunia maya. Kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mencaci orang lain di media sosial kita, ya, karena itu akan menyakiti orang lain dan itu akan berdosa ketika kita menyakiti orang lain. Lanjut, tidak semua kenikmatan itu bisa dipamerkan ke media sosial. Jangan memamerkan kenikmatan yang didapat karena ada orang yang tidak kuat, bahkan tidak senang melihat kenikmatan yang kita rasakan. Kita dapat HP baru, janganlah di-upload gitu ya. Bersyukur harus pasti. Tapi kalau kita niatkan untuk pamer, ini loh HP-ku baru, iPhone seri iPhone 12 Pro Max misalnya, begitu. Tidak perlu, karena jauh di luar sana itu ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Jangan-jangan mereka buat makan saja kesusahan. Kita malah memamerkan diri. Dan hati-hati, kalau kita memamerkan sesuatu hal di media sosial, ada orang yang suka atau terlalu suka, itu akan menyebabkan penyakit ain untuk diri kita. Kemudian, kalau ada orang yang tidak suka juga akan menyebabkan penyakit ain di dalam diri kita. Penyakit ain itu apa? Penyakit tiba-tiba kita gelisah, tiba-tiba badan kita demam, tiba-tiba kita sakit, padahal sebelumnya tidak apa-apa. Itu namanya penyakit ain, dan itu pasti ada penyakit ain. Jadi berhati-hati ya, jangan suka pamer kenikmatan di media sosial. Lanjut, etika bermedia sosial yang keenam adalah jangan berkeluh kesah, curhat di media sosial. Nah, berkeluh kesah di media sosial secara tidak langsung akan menjatuhkan harga diri dan juga keluarga secara umum, karena hal itu merupakan aib. Jadi jangan suka, oh hari ini apa diupload, hari ini keluh kesah apa diupload, sehingga keluh kesah kita itu sudah tidak menjadi rahasia lagi, tetapi sudah dikonsumsi oleh orang banyak, dan itu tidak baik. Karena Allah itu sebenarnya menutup aib kita, dan janganlah kita untuk membuka aib kita sendiri, apalagi aib keluarga kita. Yang ketujuh, tidak boleh membuat akun palsu. Ketahuilah bahwa membuat akun palsu adalah haram karena telah mendusta dan menipu orang lain. Maksudnya akun palsu gimana, Bu? Lebih dari satu akun boleh? Boleh. Misalnya Bu Dias punya akun, 1 Dias Rindang, 2 Dias Rindang Windari, 3 Dias atau Rindang Windari. Lebih dari sosial medianya, lebih dari 1 silahkan boleh, tetapi bukan akun palsu. Akun palsu yang dicontohkan maksudnya adalah ketika kita membuat akun tersebut bukan atas nama kita sendiri, kemudian memanfaatkan untuk sesuatu hal jelek, nah itu tidak dibolehkan karena itu haram jatuhnya. Kita sudah membuat nama orang lain, tidak membuat dari akun kita sendiri, dan akun tersebut kita manfaatkan untuk sesuatu hal yang buruk, untuk menghina orang lain, untuk pura-pura ngomen status kita sendiri. Jadi contohnya Bu Dias punya akun yang asli Dias Rindang, kemudian Bu Dias buat akun yang kedua namanya Fafa begitu. Nah, akun Fafa itu nanti pura-puranya komen ke dalam medianya sosial Bu Dias, padahal itu sama-sama punyanya Bu Dias sendiri. Itu namanya memalsukan, dan sesuatu hal yang palsu itu tidak baik. Ya, apalagi akun palsu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bagus. Jadi lebih baik kita pakai nama kita sendiri. Bolehlah kita cari nama beken. Contohnya, tidak harus nama full kita sendiri, tapi kita cari salah satu nama yang sekiranya kita suka, tetapi akun itu benar-benar akun kita dan tidak dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang buruk. Itu boleh ya. Kemudian, jangan habiskan waktu untuk melihat akun orang lain. Maksudnya adalah ketika memasuki media sosial, jangan habiskan waktu untuk melihat akun orang lain. Karena
Anda tidak akan luput dari melihat hal yang haram. Dilihat perempuan cantik-cantik-cantik, dilihat yang laki-laki ganteng-ganteng-ganteng, nanti kita akan terus berpikiran yang lebih jauh. Jadi jangan terlalu kita ingin mengetahui hidup orang lain. Jadi bermedia sosial itu silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jangan terlalu menghabiskan waktu. Lanjut, nomor 9, terakhir hendaknya to the point saat pengiriman pesan. Jadi kalau kita ingin mengirim pesan sama orang lain, salah satu adab kepada orang lain adalah tidak terlalu banyak mengambil waktu orang lain. Kalau telepon seperlunya, kalau WA ya seperlunya. Gitu ya. Baiknya, Islam seorang adalah dia dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketika seorang telah disibukkan dengan media sosial, mereka pun akhirnya lalai dari hal yang bermanfaat seperti silaturahim dan membaca Al-Quran serta sholat, sunnah, dan lain-lain. Ya, ini diambil dari referensi fikih bermedia sosial Dr. Firanda Andirja LCMA 2018. Nah, sekarang lanjut, tadi sudah etika bermedia sosial, sekarang kita bahas tentang etika ketika siswa SMP IT Permata Mulia khususnya kelas 7 Al-Jazari untuk mengirim pesan melalui SMS, melalui media sosial lainnya atau WhatsApp kepada guru. Nah, etikanya bagaimana? Yang pertama, harus memperhatikan waktu. Jadi perhatikan waktu saat ingin kirim pesan atau telepon, tidak jam istirahat, tidak terlalu pagi dan tidak terlalu malam. Karena itu akan mengganggu privasi guru. Jadi silahkan perhatikan waktu. Kalau pagi ya paling cepat itu jam 7. Kalau malam ya di bawah jam 9. Itu silahkan diperhatikan waktunya. Kemudian yang kedua, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kemudian penggunaan bahasa, contohnya Ustadz, Ustazah, Pak, Bu, izin bertanya terkait ini. Jadi setelah salam sebutkan siapa, Bapak atau Ibu atau Ustadz atau Ustazah, gitu ya. Kemudian berperilaku yang baik. Kalau ada guru yang dia online tapi tidak segera membalas WA kalian, jangan memaksakan kehendak untuk cepat dibalas. Ya, karena guru itu juga kadang WA-nya online itu tidak fokus pada WA, tetapi mungkin saja WA-nya itu online-nya di laptop atau sedang sudah dibuka tetapi masih perlu waktu untuk didiskusikan bagaimana solusi dari apa yang ditanyakan. Jadi jangan terburu-buru, jangan memaksa, harus menunggu dengan sabar sampai guru itu membalas WA kalian. Jadi jangan gegeri ya, jangan bu 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 pak itu sampai banyak sekali, jangan. Karena itu adalah perilaku yang tidak baik. Kemudian tidak memakai kata ganti. Aku, kamu, gue, lo. Nah, tidak seperti itu ya. Karena kita kepada orang tua harus menggunakan kata sapaan yang benar. Pak, Ibu, kalau saya ya saya. Ya, jangan pakai aku. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih atau jazakumullah khair atau jazakillah atau apapun, ucapan terima kasih sesuai dengan apa yang kalian pahami. Gitu ya. Ini untuk etika mengirim pesan melalui SMS atau melalui WhatsApp kepada guru. Nah, contohnya seperti ini. Bu Dias punya contoh, ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi. Contohnya begini, untuk yang atas. Assalamualaikum Bu Dias, mohon maaf saya Afham mau bertanya tugas IPA hari ini. Untuk soal nomor 2 harus dijelaskan atau boleh poin-poin saja Bu, terima kasih. Atau misalnya yang kedua, Assalamualaikum Bu Hesti, saya Farah, kelas 7 Al-Jazari. Mohon maaf, saya izin tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu hari ini, karena tiba-tiba saya diajak ayah untuk takziah ke rumah saudara. Insya Allah nanti atau besok tugas saya susulkan, terima kasih. Ini adalah contoh sederhana bagaimana cara bertanya dan cara izin kepada guru. Nanti selebihnya bisa dikembangkan sendiri. Nah, semangat belajar untuk hari ini. Tugas hari ini seperti apa yang sudah Bu Dia sampaikan di awal tadi. Tugasnya yang pertama adalah rangkuman ditulis yang sudah ditulis tadi, difoto, dikirim ke WA-nya Bu Dias. Kemudian yang kedua,
WA berkenalan ke guru kelas. Guru kelas kita siapa? Ada 3. Ada Budias dan juga ada pendamping kelas. Pendamping kelasnya siapa? Kemarin sudah dijelaskan. Silahkan WA ke wali kelas dan juga pendamping kelas 7 tahun ini ya, pendampingnya kelas kalian siapa, wali kelasnya jelas Budias, menggunakan boleh nomor pribadi atau nomor orang tua. Isi pesannya apa? Perkenalan nama lengkap, nama panggilan, alamatnya mana, asal sekolah mana, dan kemudian menyertakan media sosial yang kalian miliki. Misalnya IG Dias Rindang, FB Dias Rindang Windari, silahkan dicantumkan untuk perkenalan lebih dekat. Kalau tidak punya media sosial bagaimana? Nah, nggak apa-apa, nggak harus buat. Tetapi mohon maaf Bu Dias, saya tidak punya media sosial. Gitu ya. Nah, hari ini tugasnya ini yang pertama merangkum, dikirim ke Bu Dias. Rangkumannya apa? Isi materi kita hari ini. Kemudian yang kedua, WA berkenalan dengan guru kelas 7. Tahun ini kelas 7 siapa? Bukan guru mapel ya, tetapi guru kelas, ada pendamping kelas, ada wali kelas, silahkan 3 orang, Bu Dias, Bu Hesti, dan juga Pak Pri untuk dikirim pesannya, yaitu isinya berkenalan. Cukup sekian dari Bu Dias untuk materi hari ini. Semoga bisa difahami. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditunggu tugasnya sampai jam 5 sore. Sekian dari Bu Dias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat belajar.